akal bercahaya namanya. Akal yang bercahaya. Kamu cintai dirimu dengan belajar. Belajar ngadepin anak kamu pelajarin, ngadepin suami kamu pelajarin. Karena ibu-ibu sekalian, ini saya sering ditanya nih sama adik-adik nih, Ustazah saya mau nikah nih Ustazah, persiapannya apaan ya Ustazah? Saya bilang nggak ada persiapan. Persiapan menuju hari pernikahan tuh nggak ada. Orang nikah tuh hidup baru menurut saya ya. Orang nikah tuh hidup baru, Bu. Dipersiapin kayak gimana nggak akan sama kehidupan pernikahan tuh. Mau dibekelin dengan ilmu kayak apapun tuh nggak sama. Hidup baru kok. Kita udah siap nih ngadepin suami yang pelit. Dapatnya suami malah nggak pelit. Tapi gampang tertarik sama perempuan orang, misal gitu, sama perempuan lain. Ada aja ibu ya, yang kita persiapin apa, dapatnya yang mana gitu kan. Emang kehidupan mah kayak begitu gitu. Jadi kalau saya ditanya, Ustazah persiapannya apa nih, saya mau nikah gitu. Saya bilang kamu gak usah persiapan apa-apa. Secara inian ya, secara mental gitu kan. Kamu hanya perlu satu hal aja. Karena yang namanya nikah tuh kehidupan yang baru. Sama kayak anak tuh, anak kecil lahir di atas muka bumi gitu kan. Ia punya kehidupan yang baru, nggak sama kehidupan di dalam rahim ibunya gitu. Dia cuma perlu satu aja. Apa itu? Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Pelajari suami kamu. Oh, suami saya kalau saya begini dia nggak senang. Ya udah saya tinggalin gitu. Masa ada orang dia. Dulu zaman saya masih kadang suka. Kalau ada telepon rumah kan mau nggak mau diangkat tuh Bu. Kalau sekarang sih alhamdulillah telepon kan adanya di tangan ya Bu ya, di HP ya Bu ya. Saya nggak ngangkat tuh kalau telepon nomor yang saya nggak kenal. Jadi ibu-ibu nggak usah dah telepon saya. Nggak saya angkat. Dulu zaman saya ngangkat telepon gitu kan. Terus orang nanya kayak begini, Ustazah gimana cara saya ngadepin suami saya? Gimana saya tahu suami kamu? Kalau kamu nanya sama saya gimana cara saya ngadepin suami saya tahu dia suami saya. Saya tanya sama dia, kamu udah berapa lama nih? 20 tahun, nah belajar apa aja tuh? Bisa-bisanya kawin 20 tahun. Tuh Bu kalau orang belajar 20 tahun tuh Bu udah jadi profesor. Kamu jadi istri 20 tahun dan kamu gak ngerti ngadepin suami kamu. Artinya kamu gak pernah mau belajar selama ini. Pelajarin, anak-anak kamu pelajarin. Yang ini gak bisa dikerasin, gitu kan. Yang ini kalau diomongin itu mesti pakai bahasa yang kayak gini. Yang ini kalau ngomong sama dia mesti to the point. Yang ini kayaknya lebih ngerti bahasa sentuhan, kayak dia paling seneng banget dipeluk-pelukin. Yang satu dia nggak demen tuh dipeluk-pelukin, tapi senengnya diomongin. Itu ibu-ibu saudara sekalian pelajarin. Ada namanya bahasa cinta ya Bu ya. Tiap orang bisa beda-beda gitu. Pelajarin, suami saya tuh bahasa cintanya apa, gitu kan? Kamu pelajarin, biasanya antara kata-kata, ada juga sentuhan fisik, begitu kan ya? Senang dipelukin, senang dipegangin gitu. Ada yang modelannya begitu, ada yang senangnya tuh dikatain gitu, mesti dikatain. Dipakein bahasa gitu ya. Oh kamu emang luar biasa Bang. Andai waktu bisa kuulang, tak akan ku memilih pasangan lain selain dirimu. Kamu adalah seorang suami yang selalu bisa saya andalkan. Aduh saya gak ngerti deh kayaknya kalau hidup gak sama kamu nih, aduh terus pokoknya repot dah. Kamu emang lelaki paling keren yang pernah saya temuin. Luar biasa. Ada tuh yang seneng kayak gitu, seneng pujian. Ada yang senengnya tuh dipegang-pegang, dipeluk-peluk, disentuh-sentuh gitu. Ada juga yang senengnya tuh dilayanin gitu kan, apa-apa disiapin, apa-apa. Ada yang kayak begitu gitu. Setiap orang bisa beda-beda bahasa cintanya gitu. Nah kamu mesti pelajarin suami kamu tuh senengnya diapain, gitu kan?
Ustazah saya kok nggak tahu ya. Itu karena selama ini kamu fokus sama diri kamu sendiri. Teman-teman, itu tuh sesuatu yang harus kamu pelajarin. Bagian dari kamu mencintai akalmu. Pelajari ilmu yang bermanfaat bagimu. Jangan ribut mulu ngurusin urusannya orang lain. Kasusnya polisi, tombak polisi, hatam. Tahu semuanya. Waduh, segala macam detail-detailnya tahu. Urusan ngadepin suami sendiri nggak ngerti. Teman-teman sih sekalian, pelajarin apa-apa tuh pelajarin. Biar kamu paham, biar otakmu bercahaya. Akalmu bercahaya. Sehingga akal yang bercahaya akan memandumu menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Gitu teman-teman sekalian, bagian dari cinta diri. Ibu ya. Nah yang terakhir, bagian dari cinta diri adalah cintai, sayangi hatimu. Hati ini sayangi. Gimana caranya sayangin hati? Tinggalin dosa, deketin Allah, deketi kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 hal itu ibu-ibu sekalian. Kalau kamu kerjain, kamu namanya orang yang menyayangi hatimu. Tinggalin dosa. Kenapa Ustaz? Apa kaitannya tinggalin dosa sama menyayangi hati? Nabi Muhammad bilang, "Idza adnabal 'abd nakat fi qalbihi nuqtah sauda. Fa idza astaghfar wa tab imtasah." Kata Nabi Muhammad, apabila seseorang mengerjakan satu perbuatan dosa, tertorehlah di dalam hatinya satu titik hitam. Kalau dia bertaubat, berbuat baik, kehapus. Tapi kalau enggak, satu titik hitam, dosa lagi, satu titik hitam, sampai hatinya jadi hitam semua. Kalau udah orang hatinya hitam semua, ibu-ibu sekalian, udah bukan sampah hati lagi, udah bukan kotoran hati lagi, jadinya ran. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, kalabal rana ala kulubihim bima kanu yaksibun. Kata Allah, ada ran di hati hamba-hamba ini, ada ran di hati sebagian manusia ini, disebabkan perbuatan dosa yang mereka kerjakan. Kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun. Orang kalau hatinya penuh dengan ran, dia matinya bakalan telah tercabut iman dari dalam hatinya. Na'udzubillah. Maka ibu-ibu kalau kepengen hatimu bagus, hatimu benar, sayangi hatimu. Caranya tinggalin dosa. Tinggalin dosa. Yang udah terlanjur dikerjain, dimintain ampun sama Allah. Banyakin istighfar, minta maaf, minta ampun, sampai lama-lama jadi bersih lagi hatinya. Nah, kalau udah hatinya bersih, Ustazah cirinya hatinya bersih kayak gimana Ustazah? Mudah menerima nasihat. Gampang. Dimasukin nasihat tuh gampang. Itu cirinya hati bersih. Ini kayak gelas nih. Bu, kalau bersih kan gampang nih Bu, dimasukin apaan aja kan gampang. Tapi kalau kotor nih gelasnya nih, kotor gelasnya nih, gelasnya udah ada macem-macem nih, dimasukin kopi rasanya beda, dimasukin teh rasanya beda, emang dalamnya udah macem-macem. Demikian pula dengan hati. Hati yang bersih mudah menerima nasihat, gampang terasa, hatinya tuh gampang terasa. Dimasukin apa aja nggak campur-campur hatinya. Dimasukin yang menakutkan dia takut, dimasukin yang membahagiakan dia bahagia gitu. Dikasih nasihat dia ambil tuh nasihat, tuh ciri hati kalau udah bersih. Biasanya kalau dalam proses-proses membersihkan hati, Allah kasih orang tersebut mudah menangis. Karena yang namanya ibu-ibu, yang namanya barang-barang yang bisa ngebersihin itu kan cairan tuh Bu, betul nggak? Kalau nggak air, kalau nggak cairan
apa, cairan apa kan yang bisa ngebersihin. Termasuk yang bisa ngebersihin hati juga cairan, namanya air mata. Air mata penyesalan, air mata taubat, air mata menangis karena rindu pada Allah, air mata menangis karena rindu pada Rasulullah. Itu semuanya tuh ngebersihin hati-hati kita. Ya nggak apa-apa. Ibu kalau pas lagi baca Quran nangis, ibu kalau lagi baca istighfar nangis, misalnya gitu. Ibu kalau hadir maulid nangis gitu ya. Kalau dengar nasihat-nasihat nangis, bagus, nggak apa-apa. Itu ngebersihin hati-hati kita. Deketi Allah, ibu-ibu sekalian, karena Allah itulah yang mengatur kehidupan kita. Bahkan hati kita berada dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Deketin. Ibadah yang benar, sayangi Allah, cintai Allah. Tahu bahwa apapun terjadi semuanya dengan kehendak Allah. Gitu kan? Kejadian apa aja, emang udah Allah tentuin tuh kayak begitu, ya udah kita mesti sabar aja. Kan gitu kan? Nah tuh kayak gitu tuh ibu sekalian. Gitu ya, kita belajar untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala sampai menjadi tak berjarak. Allahnya selalu ada di hati kita. Hal terakhir, kalau kamu mau mencintai atau menyayangi hatimu, sayangi dirimu dengan cara sayangi hatimu. Sayangi hatimu, hal terindah kalau kamu menyayangi hatimu, sayangi Nabi besar Muhammad. Sebab Nabi Muhammad yang bisa memberi syafaat, memberi pertolongan, membuat hidupmu tak pernah merasa sendirian. Nabi itu. Bu, ada saya punya ponakan, orang yang dekat sama saya. Dia bilang gitu, ya Allah, nyari dalam hidup, nyari cinta, nyari ini, nyari kesenangan, nyari apa, masih terus nyari sampai kenal Nabi Muhammad. Begitu kenal Nabi Muhammad, tahu bahwa beliau adalah yang paling mengerti kita umatnya. Nabi paling ngerti sama kita. Jadi kalau dekat sama Nabi Muhammad enak. Kalau dekat sama Nabi Muhammad enak. Makanya sama Nabi itu kita dikasih senjata, Bu. Senjatanya apa? Salawat. Apa aja, katanya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, apa aja, nggak ada permasalahan di atas muka bumi ini yang tidak bisa diselesaikan dengan salawat. Kenapa gitu? Karena di saat kamu banyak baca salawat, nabinya kenal. Di saat Nabi Muhammad kenal, nanti yang mintain hajatmu bukan kamu lagi tapi Nabi Muhammad. Kau dan Nabi yang menengadahkan tangan untukmu, gak akan ada yang gak diijabah sama Allah. Jadi kamu lagi apa aja dalam hidup kamu, lagi kesel, lagi marah, lagi sumpek, lagi kecewa, lagi gundah, gulana, galau, segala macam deh perasaan-perasaan yang gak enak, banyakin baca salawat. Kamu lagi ngerasa punya banyak dosa, kamu lagi ketakutan, kamu lagi kayak